Halo teman-teman semuanya, nama saya Lauf. Jangan lupa tata mama ya. Warga negara saya tetap warga negara Indonesia. Bagaimana syarat untuk mengajukan green card? Rencana untuk stay di Indonesia? 3, 2, 1. Ini pertanyaannya lumayan berat nih. Menikah di China atau di Indonesia? Urus dokumennya bagaimana? Saya juga ada pasangan orang China daratan. Jadi pertanyaan ini nih salah satu pertanyaan yang banyak sekali ditanyakan ke saya ya oleh teman-teman. Mungkin ada teman-teman sebagian yang ingin mengurus dokumennya untuk menikah dengan pasangannya yang warga negara Tiongkok. Jadi saya dulu itu menikah di China dengan alasan mengurus dokumennya lebih mudah dibandingkan mengurus dokumen pernikahan beda negara di Indonesia. Urus dokumennya bagaimana? Mungkin ini agak sedikit berbeda ya karena waktunya kan sudah lama ya teman-teman. Saya akan jawab secara garis besarnya ya teman-teman ya, karena kalau udah urusan dengan dokumen ini panjang urusannya. Jadi pengalaman saya zaman dulu itu saya di Jakarta, karena domisili saya Jakarta, itu hanya mempersiapkan surat keterangan belum menikah atau surat keterangan cerai juga boleh. Lalu diurusnya kalau untuk non-muslim di catatan sipil, kalau misalkan muslim diurusnya di KUA atau kantor urusan agama. Lalu surat itu diterjemahkan dalam bahasa Mandarin di penerjemah tersumpah, lalu dilegalisir. Karena zaman saya ini masih dilegalisir di beberapa tempat ya. Mungkin kalau sekarang sudah lebih mudah, yaitu tinggal di apostil doang. Lalu surat itu dibawa ke Tiongkok untuk menikah di catatan sipil sini. Dan surat-surat dari pihak calon suami yang disiapkan itu hanya KTP suami dan kakak tanpa harus diterjemahkan. Lalu datang ke catatan sipil yang sudah ditentukan. Saat itu saya datangnya ke kota Xi'an, lalu jadi hari itu juga akte nikahnya. Syarat untuk menikah dengan warga negara Tiongkok sekarang ini sepertinya sudah berbeda ya teman-teman ya dengan zaman dulu ya. Jadi kalau nggak salah nih ya, selain surat keterangan belum menikah atau surat keterangan sudah cerai, itu diterjemahkan di penerjemah tersumpah, lalu di apostil harus membutuhkan lagi surat atau dokumen keterangan akan menikah yang dikeluarkan oleh KBRI Indonesia di Beijing atau KJRI Indonesia di Tiongkok. Lalu dari pihak calon suami juga sepertinya harus menyiapkan dokumen selain KTP dan KK, mereka harus ada dokumen surat keterangan kelakuan baik dari kepolisian setempat. Lalu mereka berdua harus diinterview dulu di KBRI atau KJRI Indonesia di Tiongkok. Jadi kalau menurut saya syarat-syaratnya ini agak lebih susah ya dibandingin zaman dulu ini karena kemungkinan karena maraknya kasus pengantin pesanan, yaitu seperti biro jodoh ya, perjodohan yang ada mak comblangnya namun sudah ada tarifnya atau harganya yang harus dibayarkan. Jadi syaratnya ini dipersulit. Ya mungkin baik juga ya untuk melindungi warga negara Indonesia dari perdagangan manusia. Kapan pulang ke Indonesia ajak An-An? Belum tahu Kak, karena kan An-An kan sudah mulai sekolah dan sudah mulai ada pelajaran yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi hanya bisa mengajak An-An itu pulang ke Indonesia saat liburan sekolah saja. Kalau misalkan izin sekolah dalam waktu yang lama, sepertinya sayangnya akan ketinggalan pelajaran yang sangat banyak. Nggak dekat ya dengan mertuanya, jarang ada video dengan mertua. Ini mungkin nggak deket yang di sini dalam hal hubungan ya, atau dengan hal jarak ya. Kalau misalkan dalam hal hubungan saya dengan mertua itu biasa saja teman-teman, tidak ada apapun. Jadi kami baik-baik saja. Kalau misalkan dalam
hal jarak, memang rumah saya dan rumah mertua itu sangat jauh. Kami tinggal di beda provinsi, baik di rumah saya yang di Yinchuan maupun rumah saya yang dikontrakan ini yang di Mongolia Dalam. Jadi tuh jaraknya lumayan jauh, dari kota Yinchuan ke rumah mertua saya itu sekitar 700 km jaraknya. Kalau misalkan dari Mongolia Dalam di sini nih di rumah kontrakan, itu pulang ke rumah mama atau papa mertua itu sekitar 500 km. Hai Kak, aku mau tanya, aku lihat anak-anak sekolah di sana kan pada pulang malam banget ya. Dan ada juga yang tinggal di asrama gitu. Mulai dari kapan Kak? SMP atau SMA? Dan apakah itu wajibkah Kak? Makasih sebelumnya. Ya, jadi anak-anak sekolah di sini ini jamnya lumayan panjang ya, seperti jam kerja ya, dari pagi hingga sore mengikuti jam kantor, supaya tujuannya itu kedua orang tua bisa bekerja dengan tenang di kantor karena anak-anak ditinggalkan di sekolah di tempat yang aman gitu. Bahkan ada beberapa grade atau mungkin tingkat ya, misalkan di kelas 3 SMA itu lebih panjang jam belajarnya, bisa sampai jam 9 apa jam 10 malam setiap harinya karena mereka mempersiapkan untuk ujian negara masuk ke universitas. Terus kalau untuk urusan asrama ada yang mulai dari SD setahu saya. Kalau misalkan dibilang wajib atau enggak itu tergantung balik lagi ke sekolahannya, apakah itu wajib apa tidak. Mama Wai, spill cara mengasuh An-An versi mama dan papa An-An dong. Jadi teman-teman, kalau menurut saya ini tidak ada formula baku untuk mengasuh anak ya, karena menurut saya ini pasti kedua orang tua memiliki cara terbaik bagaimana mengasuh dan membimbing anaknya. Namun kalau dari versi saya ini menempatkan sebagai orang tua, teman, dan guru bagi An-An. Kalau aku penasaran nih Wai, apakah ada rencana nambah anak lagi? Gimana progres disertasi suami? Apakah Wai ada rencana berkarir di China atau full ibu rumah tangga aja? Apakah Wai suatu saat nanti akan melepaskan kewarganegaraan Indonesia? Kalau yang untuk rencana nambah anak lagi tadi sudah dijawab ya teman-teman. Lalu progres disertasi suami itu sudah dipublish atau dipublikasikan. Jadi kalau untuk mahasiswa S3 di Tiongkok ini nih, mereka nih menulis jurnal-jurnal dan tesis atau disertasi yang nanti akan dipublikasikan keluar, lalu dinilai secara random. Yang menilai itu adalah dosen-dosen dari seluruh Tiongkok. Jadi random, kita tidak mengenal siapa dosennya. Jika nilainya mencukupi untuk lulus, baru nanti akan ada sidang akhir. Kalau tidak cukup untuk lulus nilainya, berarti harus ada revisi-revisi lagi. Rencana karir di China atau full ibu rumah tangga aja? Ini saya masih ragu ya teman-teman ya, karena saya harus melihat karirnya suami dulu ya, karena kan ini yang paling penting ya. Setelah suami balik ke tempat kerjaan, apakah dia nanti sibuk sekali apa tidak terlalu sibuk. Kalau sibuk sekali berarti saya harus berperan tetap sebagai ibu rumah tangga. Kalau misalkan dia tidak terlalu sibuk, berarti kan rumah tangga bisa diurus berdua dan saya bisa berkarir gitu. Lalu punya rencana melepaskan kewarganegaraan Indonesia. Untuk jangka pendek ini saya belum ada rencana untuk melepaskan kewarganegaraan Indonesia. Tapi kalau untuk jangka panjang saya belum tahu ke depannya. Pengen tanya, apakah An-An lahir di Indonesia atau Tiongkok? Kalau lahir di Tiongkok, ceritakan pengalaman dan prosedur melahirkan bagi warga negara asing. Terima kasih. Terima kasih juga Kak atas pertanyaannya. Jadi An-An ini dulu lahir di Tiongkok dengan pertimbangan agar mempermudah pengurusan dokumen-dokumen kewarganegaraan Tiongkok An-An di sini. Karena kan kami mempertimbangkan kami akan tinggal di Tiongkok lebih banyak dibandingkan di Indonesia. Namun An-An juga sudah punya surat kewarganegaraan Indonesia karena kami sudah mengurus surat
anak berkewarganegaraan ganda. Lalu kalau misalkan untuk pengalaman dan prosedur melahirkan bagi warga negara asing, saya sepertinya tidak ada yang spesial ya teman-teman ya, karena dulu suami mendaftarkan saya untuk melahirkan di rumah sakit swasta. Jadi itu keperluan saya, ibu dan anak itu sudah disiapkan semua oleh pihak rumah sakit. Jadi saat itu saya hanya butuh membawa badan saya untuk melahirkan anak saja. Lalu surat-surat juga sudah dibantu urus dari pihak rumah sakit. Pil mata pelajaran sekolah di China apa aja? Apakah papa mama An tertarik ke international school di China? Apakah kelebihan dan kekurangan dari pendidikan sekolah di China sepengalaman papa An? Di sekolah diajarkan agama juga gak? Atau gimana keluarga Y mengajarkan agama ke An? Oke, saya akan coba menjawab satu persatu ya. Mungkin mata pelajaran sekolahan yang bisa saya sharing adalah anak sekolah dasar ya teman-teman, karena kan anak saya baru akan memasuki sekolah SD. Kalau misalkan di tingkat-tingkat yang lebih tinggi, saya belum ada pengalaman untuk sharing. Jadi mata pelajarannya kurang lebih adalah pinyin atau mengenal abjad Mandarin, itu sangat banyak sekali. Lalu mengeja, ada lagi mengenal atau menulis karakter Mandarin, lalu matematika sudah pasti, terus olahraga, sains atau ilmu pengetahuan alam, lalu ada lagi untuk melatih fokus atau kecerdasan anak ya, untuk IQ itu juga ada. Lalu pelajaran basic yang lainnya mungkin seperti ada kesenian ya, musik ya, terus menggambar, kurang lebih seperti itulah teman-teman. Lalu ini kalau misalkan tertarik ke international school, sebenarnya saya berdua dengan suami itu ada ketertarikan. Namun di tempat kami tinggal, di kota tempat kami tinggal, yaitu kota Yinchuan di daerah otonomi Muslim Hui Ningxia, walaupun dia adalah ibu kota provinsi, tapi ketersediaan international school di sana sangat terbatas, jadi tidak terlalu banyak. Jaraknya juga jauh ya dari rumah, jadi kami masih mempertimbangkan sampai sekarang. Belum tahu ke depannya akan masuk ke international school atau masuk ke public school biasa atau disebut dengan sekolahan pemerintah gitu. Lalu kelebihan dan kekurangan dari pendidikan sekolah di China sepengalaman Papa An. Saya akan coba menjawab pertanyaan ini dari hasil diskusi saya dengan Papa An di hari-hari sebelumnya ya. Jadi kelebihan pendidikan sekolahan di China mungkin kurang lebih adalah seperti anak di sini nih tahan banting atau lebih kuat mentalnya dalam belajar, karena dari kecil sudah terbentuk lingkungan yang suka belajar atau jamnya itu lebih banyak digunakan untuk belajar dibandingkan dengan aktivitas yang lain. Lalu mungkin kelebihan yang lain juga bisa anak-anak di sini lebih banyak bisa memberikan solusi-solusi dari permasalahan yang ada. Hal ini mungkin didapat dari banyaknya latihan-latihan yang diberikan oleh sekolahan. Namun ada juga teman-teman kekurangannya. Jadi dari jam belajar yang sangat panjang ini, anak-anak sekolahan di sini ini lebih rentan stres atau mereka memiliki beban belajar yang lebih berat gitu. Jadi dari stres ini bisa memicu kelakuan-kelakuan yang kurang baik ya, misalkan mereka lebih membangkang ke orang tua atau ke guru karena merasa hidupnya ini nih tertekan dan hanya digunakan untuk belajar dibandingkan bisa bermain sesuai dengan usianya. Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Di sekolah diajarkan agama juga gak? Enggak Kak, jadi di sini tidak ada pelajaran agama di sekolahan. Di sini agama adalah privasi bagi masing-masing orang. Jadi bukannya kita tidak boleh beragama, kita boleh beragama dan boleh beribadah
dan ada tempat ibadah yang disediakan, namun tidak boleh mengganggu sesama. Lalu untuk pertanyaan yang terakhir, gimana keluarga Y mengajarkan agama ke An-An? Saya mengajarkan agama ke An-An itu di rumah teman-teman dengan cara saya sering menceritakan cerita-cerita ke An-An menurut kepercayaan yang saya anut, lalu memberikan contoh sikap perilaku keseharian menurut kepercayaannya saya. Lalu kadang saya juga membawa An-An ke tempat beribadah menurut kepercayaan saya ya, yang pasti ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi teman-teman, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang paling banyak ditanyakan dan semoga jawaban saya bisa menjawab rasa penasaran teman-teman semuanya. Dan untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum dijawab, mungkin bisa dijawab di lain waktu ya teman-teman ya. Jadi sekian dulu ya teman-teman sesi hari ini, dan jangan lupa bantu juga subscribe, like, komen, dan share sebanyaknya video Y agar saya dan keluarga tambah semangat untuk ngevlog. Sampai jumpa teman-teman semuanya, bye-bye.